Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua karena dapat mendengarkan serta menonton video ini. Baik, pada penjelasan kali ini kita akan menjelaskan mengenai teori pemerolehan bahasa kedua dan empirisme serta rasionalisme. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Amelia Nurfadilah, Lestari Farhusib, dan Nur Lutia. Untuk penjelasan yang pertama yang tentunya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Amelia Nurfadilah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua terjadi karena adanya komunikasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang berbeda, namun masih ada satu kaitannya dengan bahasa induk atau bahasa pertama, atau lebih singkatnya bahasa kedua. Dalam pengertian bahasa kedua merupakan bahasa yang pertama, atau banyak orang yang menjelaskan mengenai bahasa kedua atau adalah kata ganti dari bahasa pertama. Dalam pemerolehan bahasa kedua, Djoko Saryono menyebutkan bahwa terdapat banyak model pada pemerolehan bahasa, berjumlah 24 model. Di antaranya adalah model pengkondisian operan Skinner, model pelabelan Miller dan Bolat, model belajar tanda Miller, model mediasional Osgood, model start, model generalisasi kontekstual brain, model analisis struktural brain. Kedua, rumpun kognitif yang terdapat beberapa model dan berjumlah juga berpangkal. Kedua, rumpun kognitif yang terdapat beberapa model dan juga berpangkal pada sosiologi kognitif dan fisiologi Gestalt, yaitu diantaranya adalah model perkembangan intelektual Piaget, model sosio-psikologis Lambert, model pengajaran dan penguatan secara sadar Carroll, model neurobiologis atau neurofungsional Lineberg dan Lamandela, model konteks sosial Sleman, model sosioedukasional Gardner. Ketiga, rumpun nativis bermunculan yang dipelopori oleh teori linguistik generatif transformatif, kerap dicetus atau disebutkan oleh Noam Chomsky, antara lain yaitu model nativis LID, Langue Acoustique Division Noam Chomsky, model monitor Stephen Krashen, model konstruksi kreatif Dulay dan Bird, model strategi Bialystok, model proses Mr. Longhin, model variabel kompetisi Alice, model interaksionis Alice. Rumpun keempat, humanitis, adalah rumpun yang terakhir yang memiliki 4 model yang berpangkal pada sosiolinguistik yang tidak bertopang langsung pada psikolinguistik. Maslow-nya 4 model diantaranya yaitu model komunikasi Hymes, model akulturasi Schumann, model akomodasi Giles, dan model wacana Hartz. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian pemerolehan bahasa kedua. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan Nita saya. Sekian, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua terdapat beberapa teori. Di antaranya, 1. Ada teori akulturasi. Teori ini adalah teori yang menjelaskan bahasa mempunyai waktu penyesuaian terhadap lingkungan baru. Dan bahasa juga menjadi salah satu pengaruh terhadap penyesuaian hingga timbul suatu pemerolehan bahasa dari induk bahasa menjadi bahasa kedua. Proses pemerolehan bahasa kedua telah dimulai ketika anak
mulai dapat menyesuaikan dirinya terhadap kebudayaan bahasa kedua, seperti penggunaan kata sapaan, nada suara, pilihan kata, dan aturan-aturan yang lain. Dalam teori ini, jarak sosial dan jarak psikologis anak sangat menentukan keberhasilan pemerolehan. Beradaptasi dari teori sehuman, akulturasi akan berada pada situasi yang baik jika anak berada pada masyarakat tutur yang memiliki tingkat sosial yang sama. Selanjutnya, anak didorong untuk berakulturasi dengan budaya bahasa Jawa Krama. Ketiga, budaya bahasa tidak terlalu mendominasi. Masyarakat tutur bahasa pertama dan bahasa kedua saling memiliki sikap positif. Selanjutnya, ada teori akomodasi. Teori ini memerankan peran yang sangat penting terhadap pemerolehan bahasa kedua. Seperti motivasi terhadap bahasa daerah memberikan suatu pemikiran bahwa bahasa kedua itu sangat penting dalam dirinya, merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai suatu budaya dan asal daerah. Misalnya, anak didorong untuk beranggapan dan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat tutur bahasa Jawa. Kedua, anak dapat menempatkan diri sesuai dengan bahasa yang digunakannya. Ketiga, anak tidak terlalu mengagung-agungkan bahasa pertamanya. Keempat, anak tidak terlalu memandang kelas sosial, sehingga semua orang dapat dikenai bahasa Jawa Krama, termasuk pembantu. Selanjutnya, ada teori wacana. Teori ini sangat sesuai dengan untuk diterapkan dalam konteks pembicaraan pemerolehan bahasa Jawa. Dilihat dari bagaimana cara anak menemukan makna potensial bahasa melalui keikutsertaannya dalam komunikasi. Cherry pada tahun 1986 nomor 259 menekankan pentingnya komunikasi sebagai upaya pengembangan kaidah struktur bahasa. Selanjutnya, ada teori monitor. Krasen pada tahun 1977 ini memandang pemerolehan bahasa sebagai proses konstruktif kreatif. Monitor adalah alat yang digunakan anak untuk menyunting performansi atau penampilan bahasa verbal. Monitor ini bekerja dengan menggunakan kompetensi yang dipelajari. Teori monitor memiliki 5 hipotesis, yakni 1. Hipotesis pemerolehan pembelajaran atau anak kecil cenderung ke pemerolehan. Kedua, hipotesis urutan ilmiah, bahasa kedua cenderung menekankan unsur struktur gramatikal. Ketiga, pemerolehan struktur gramatikal anak dapat diramalkan. Kelima, hipotesis monitor atau anak cenderung menggunakan alur monitor untuk mengerit kemampuan. Selanjutnya, berbahasanya dengan monitor, anak memodifikasi ujaran dari kompetensinya. Selanjutnya, ada teori kompetensi variabel. Teori ini melihat bahwa pemerolehan bahasa kedua dapat direfleksikan dan bagaimana bahasa itu digunakan. Produk bahasa terdiri atas produk terencana, seperti menunjukkan cerita atau dialog, dan tidak terencana seperti percakapan sehari-hari. Model kompetensi variabel sebagai berikut. Pertama, anak memiliki alat penyimpanan yang berisi bahasa antara. Penyimpanan ini akan aktif jika dieksploitasi untuk berlatih.
bahasa yang berbentuk proses wacana primer, wacana sekunder atau penyuntingan performansi bahasa, proses kognitif atau penyusunan perbandingan pengurangan unsur. 3. Tampilan bahasa anak adalah proses primer dalam perkembangan wacana yang tidak terencana atau proses sekunder dari wacana terencana. Perkembangan pemerolehan adalah akibat dari pemerolehan kaidah baru dan pengaktifan kaidah-kaidah itu. Selanjutnya, ada teori hipotesis universal. Teori ini berkeyakinan bahwa terdapat kesemestaan linguistik yang menentukan jalannya pemerolehan bahasa kedua. Kesemestaan itu adalah: pertama, kendala berbahasa diambil oleh bahasa antara. 2. Anak lebih mudah memperoleh pola-pola yang sesuai dengan kesemestaan linguistik daripada yang tidak. Kesemestaan linguistik yang dimanifestasikan oleh bahasa pertama dapat membantu perkembangan bahasa antara melalui transfer. Diperoleh data juga bahwa kemajuan diperoleh melalui sarana tak bermarkah. Jika menemukan sarana bermarkah, anak akan kembali ke bahasa pertama. Selanjutnya, dan yang terakhir, ada teori neurofusional. Pemerolehan bahasa berkaitan dengan sistem syaraf, terutama area Broca atau area ekspresi verbal, dan area komprehensi. Meskipun demikian, area asosiasi, visualisasi, dan nada tuturan juga berperan. Dengan demikian, pemerolehan bahasa sebenarnya juga melibatkan otak kanan dan kiri. Di sini saya Nur Lutfia sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan empirisme dan rasionalisme. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empirisme dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani emperia dan dari kata experietia yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan tempat untuk sementara. Menurut A.R. Leache, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial berdasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya, doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum empirisme memang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Dalam persoalannya mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri. Jika kita mengatakan kepada dia bahwa seekor harimau di kamar mandinya, pertama dia minta untuk menjelaskan bagaimana kita dapat sampai kepada kesimpulan tersebut. Jika kemudian kita mengatakan kepada dia bahwa kita melihat harimau tersebut di dalam kamar mandi, baru kaum empiris akan mau mendengar laporan mengenai pengalaman kita. Namun dia hanya akan menerima hal tersebut jika dia
atau orang lain dapat memeriksa kebenaran yang kita ajukan dengan jalan melihat harimau itu dengan mata kepalanya sendiri. Rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalism. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal. A.R. Laci menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi atau rasio, segala sumber utama pengetahuan mendahului atau unggul atas dan bebas atau terlepas dari pengalaman indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Akal dapat menurunkan kebenaran dari diri sendiri, yaitu atas dasar asas-asas yang pertama, pasti. Rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman hanya dipandang sebagai jenis perangsang bagi pikiran. Karenanya, aliran ini yakin bahwa kebenaran dan kesatuan terletak di dalam ide dan bukan di dalam barang sesuatu. Jika kebenaran bermakna sebagai mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk pada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat diperoleh dengan akal saja. Dalam pengertian ini, pikiran menalar kaum rasionalisme beradil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip itu tidak ada, orang tidak mungkin akan dapat menggambarkannya. Prinsip dianggap sebagai sesuatu yang a priori, dan karenanya prinsip tidak dikembangkan dari pengalaman. Bahkan sebaiknya pengalaman hanya dapat dimengerti bila ditinjau dari prinsip tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.